Nah, ini teman-teman, kali ini saya akan sedikit memberi tutorial tentang pengerjaan pohon, teman-teman ya. Khususnya untuk buat pemula-pemula. Kemarin saya posting bikin video ya di YouTube kemarin, yang video kemarin itu jadi ada yang komen, sudah saya tebak itu memang ya. Sebelumnya sudah saya tebak. Ada yang komen, kok di alam itu cabang-cabang kok panjang-panjang ya. Tapi kalau orang membuat bonsai di kontes itu kok pendek-pendek ya tanganannya, cabangnya. Nah, seperti ini kan memanjang, teman-teman ya. Jadi tahapannya agak memanjang ya. Nah, yang di kontes tuh yang tahu itu dia pendek-pendek gini tangan-tangannya. Potong-potong ya cuman. Nah, itu perspektif, teman-teman ya. Jadi cara teman melihatnya itu sudah beda. Jadi teman-teman melihat pohon di alam dengan bonsai ya, dengan pohon karya manusia, miniatur pohon. Jadi pohon di alam kita bikin miniatur di pot ya, ditampilkan dengan jarak pandang yang mungkin 1 meter 2 meter jarak pandang. Karena kenapa? Karena ini miniatur, teman-teman. Jadi sudah dikecilkan ya. Bonsai itu kan pohon di alam, kita jiplak, kita bikin miniatur di pot. Jadi pengertiannya ini, kita lihat ini seandainya ini seperti pohon tua di alam, cuman nggak tinggi, nggak besar, teman-teman ya. Kita cuplikannya aja ya, tiruannya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau orang melihat ini seperti pohon tua di alam, nah itu teman, angan-angan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinternya mengatur jarak-jarak proporsional ini. Batang segini, nanti kelebarannya segini. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman melihat bonsai dengan jarak dekat, disamakan dengan pohon di alam dengan jarak dekat ya. Seandainya teman-teman video atau moto pohon di alam di bawahnya, jaraknya dekat. Ya, teman-teman nggak ketemu ya. Nah, pohon itu bagusnya kalau dipoto dari jarak yang jauh, karena dia besar. Jadi dia akan terlihat semuanya, teman-teman. Dari daun ujung sampai ujung sini terlihat. Nah, itu cara melihat pohon di alam yang utuh ya. Kalau teman-teman di bawah pohon nyoteng video ya, terlihat cabang-cabangnya aja karena pohon itu besar, teman-teman ya. Nah, ini juga panduan untuk teman-teman membuat bonsai. Ya, teman-teman, itu jam terbang, teman-teman. Berarti itu jam terbang ya. Teman-teman harus bisa mengatur komposisi, proporsi pohon besar segini, nanti kelebarannya segini, seperti itu. Nah, masalah pendek-pendek, cabang memanjang itu kasusnya banyak, teman-teman ya. Satu, pohon itu meskipun gaya sama, meskipun bentuknya tegak seperti ini, tidak semuanya dia melebar, teman-teman ya. Ada yang memang dia cuman agak bulat kayak pohon beringin, kayak golkar gitu, teman-teman ya. Itu. Jadi enggak semuanya pohon di alam itu cabangnya atau komposisinya melebar, memanjang ya, cabang-cabangnya. Nah, satu itu. Terus kedua, jenis pohon menentukan, teman-teman. Jenis pohon itu bisa menentukan, wah ini gaya pohon terbesi. Nah, ini salah satu contoh gaya pohon terbesi, teman-teman ya. Jadi dia cenderung melebar. Karena dia biasanya pohon terbesi itu, kalau kita nyari contoh di alam yang liar, yang tidak ada halangan, dia akan tumbuh lebat, teman-teman. Terkadang sampai hampir di bawah tanah ya, cabangnya ya, kalau sudah tua loh pohon itu. Nah, kedua, jenis pohon itu juga menentukan. Pohon terbesi sama pohon cemara, sama pohon arabica juga beda-beda, teman-teman ya. Pohon beringin, nah sama bentuk batangnya, tapi dia nanti bentuk daun atau bentuk penataan cabang-cabangnya ini terkadang tidak sama, teman-teman. Soalnya dia sudah beda jenis ya. Nah, itu juga faktor, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa ngatur komposisi, proporsi, batang besar segini, nanti kelebarannya seberapa, pasti nanti tetap pohon ini sudah bisa dilihat seperti pohon di alam yang tua, teman-teman, bentuknya. Nah, itu. Terus kedua, kenapa ini sangat melebar ke sini, teman-teman, sampai panjang ya, kalau kita lihat segini ya pohonnya. Karena ini ada 2 batang, teman-teman ya. Ini sebenarnya satu pohon, cuman batangnya ini besar yang di bawah, teman-teman. Jadi kalau batang besar, otomatis dia pertumbuhannya subur, pasokan makannya banyak. Kalau dia tumbuh di alam liar, dia pasti akan
sesukanya ya, melebar sesukanya. Nah, tapi tetap dia punya batas seberapa jaraknya teman-teman ya. Tetap punya batas seberapa jaraknya. Nah, terus kedua, terkadang teman-teman video pohon di alam yang nggak normal ya, artinya nggak normal itu sudah ada regenerasi. Mungkin cabang yang bawah-bawah ini mati karena dulunya ditebang orang, itu juga berpengaruh teman-teman ya. Jadi yang penting teman-teman membuat bonsai itu bisa mengatur anatomi proporsinya ya. Saya punya pohon sebesar ini, nanti kelebarannya segini dengan satu pohon. Kalau dua pohon berarti lebih melebar. Nah seperti itu teman. Jadi seperti ini teman-teman lihat, ini melebar ya semuanya cabang-cabangnya. Nah ini saya ibaratkan seperti pohon terem besi teman-teman. Nah, contohnya ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini saya membuat, meskipun ini pohon ileng-ileng, tapi saya membuatnya itu dengan patokan pohon terem besi yang di alam. Tidak masalah ya, apapun jenisnya. Teman-teman mau jenis pohon ringin, mau dibikin kayak jenis pohon serut, mau dibikin kayak ini juga bisa teman-teman. Tergantung bahan dasarnya ya. Kalau mumpuni ya mau dibentuk seperti terem besi, seperti apa nggak masalah teman. Ini salah satu contoh teman-teman ya. Jadi nanti saya edit teman-teman ya. Pohon yang asli tumbuh di alam terem besi dan bonsai ini karya alam dan karya manusia. Seandainya ini saya cabut, saya tanam di alam liar, nanti teman-teman bisa membedakan ya. Tidak berbeda jauh kalau kita proporsi anatominya ini, komposisinya ini seimbang teman-teman ya. Jadi tidak akan beda jauh. Ini saya cabut, saya taruh di alam liar dengan jarak, teman-teman memotonya harus perspektifnya harus pas ya. Seandainya ini saya taruh di alam liar, saya taruh di dataran yang luas ya, yang rerumputan. Teman-teman kalau melihatnya dari jauh ya ini nggak kelihatan teman-teman. Soalnya ini sudah diminiaturkan. Tapi kalau teman-teman melihatnya karena ini kecil, melihatnya dekat ya, nanti ini menonjol seperti pohon besarnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan terus ambil kesimpulan, ah itu kok pohon di alam melebar-lebar cabangnya. Nah itu teman-teman melihatnya kurang jauh teman-teman ya, kurang jauh melihatnya. Ini soalnya ini sudah miniatur teman. Ini contoh teman-teman ya. Nah ini pohon terem besi ini saya googling di Google ya. Nah ini teman-teman bisa dilihat. Nah ini teman-teman, ini gambar pohon di alam asli teman-teman. Nah di sini ada orang-orangnya ya, kecil-kecil ini orang teman-teman. Nah berarti foto ini asli teman-teman, ada orangnya ya. Nah ini pohon terem besi yang di alam. Nah ini karya alam, itu karya manusia teman-teman ya. Bagaimana teman-teman bisa karya manusia ini bisa menyerupai seperti pohon di alam ya, teman-teman harus edit dulu. Nah ini saya edit nanti. Ini bonsai saya itu ya. Nah ini pohon di alam juga, ini pohon di alam ini. Nah melebar teman-teman, saat dia nggak ada gangguan ya. Nah jenis pohon itu beda-beda teman-teman. Nah seperti ini pohon di alam juga dia beda, nggak seperti solobin, nggak seperti terem besi ya. Jadi kumpulannya mahkota itu sudah beda teman-teman. Saya teman-teman lihat ya. Nanti saya edit teman-teman ya di video ini, jadi teman-teman bisa jelas. Kalau ini kurang jelas ya. Bentar, saya cuman mau membedakan. Nah ini ileng-ileng saya ini sudah saya edit dengan apa teman-teman, yang panjang saya taruh di kiri, saya edit teman. Nah teman-teman bisa melihat ya, seandainya pohon saya ini saya cabut, saya taruh di alam liar, dengan saya memotonya dengan mestinya backgroundnya ini kalau lebih luas jauh dia akan menonjol besar teman-teman. Nah ini loh, background ini terlalu tinggi, jadi nggak masalah, ini hanya cuman sampel teman-teman. Diibaratkan pohon ileng-ileng saya ini saya taruh di alam, saya cabut. Nah dengan jarak foto yang pas atau backgroundnya yang pas, nanti bisa seperti alam, seperti di alam beneran teman-teman. Pohon ini seperti pohon besar di alam. Nah ini sudah saya edit teman-teman, saya bandingkan dengan pohon yang asli di alam. Nah teman-teman bisa lihat. Ini nanti saya masukkan ke video ya, biar teman-teman bisa mengamati dengan jelas. Perbedaannya tipis teman-teman ya. Jadi pohon ileng-ileng saya juga terlihat besar teman-teman. Nah ini teman-teman harus dipelajari itu ya.
tentang komposisi teman-teman ya, perspektif pandang. Nah ini teman-teman bisa dilihat juga ya, seperti jadi ileng-ileng saya ini kalau ibaratkan saya taruh di alam liar dengan jarak pandang atau jarak foto yang pas, dia juga mirip seperti pohon yang di alam ini. Nah itu loh teman-teman ya, nanti saya edit teman-teman. Nah ini foto ileng-ileng saya ketika masih di pot teman-teman ya, bisa dilihat ya, ini masih ada potnya ileng-ileng yang ini tadi ya. Nah ini setelah saya edit teman-teman ya, dengan aplikasi ya, aplikasi cari contoh background alam. Nah ini contoh saya bandingkan dengan karya alam. Nah saya sejajarkan dengan pohon karya alam yang di alam. Nah, jadi jangan teman-teman gini, itu yang juara itu kok pendek-pendek ya cabangnya, kok nggak melebar kayak gini. Nah itu cara si penilai mungkin beda teman-teman ya dengan teman-teman. Oh itu karakter pohon beringin, oh itu karakter pohon serut, itu beda-beda. Nah kalau ini kemarin dapat bendera merah teman-teman ya di kelas Madya ya, di Pamnas ya. Nah ini kalau saya menilai, ini karakter pohon trembesi yang dia tumbuh rimbun, dari akar dia ada semua, jadi semuanya rimbun. Nah saya putar teman-teman. Nah saya putar teman-teman. Nah ini karakter saya membikinnya, hayalan saya seperti pohon trembesi. Nah itu kalau teman-teman punya bahan seperti ini, dibikin kayak santiki teman-teman, kerembel kecil-kecil ya, itu teman-teman menghayal saya mau membuat seperti pohon santiki di alam yang kayak gini. Nah itu beda nanti teman-teman ya. Nah jenis beringin mungkin juga beda, jenis anting putri atau jenis cemara juga, meskipun bahannya sama, nanti kumpulan-kumpulan ini bisa beda ya kalau teman-teman membikinnya meniru di alam ya. Nah ini saya mencontohkan, saya membuat ini seperti pohon trembesi di alam yang seperti di foto tadi. Nah dengan saya mengatur komposisi yang melebar. Nah melebar itu saya punya dasar teman-teman, ini ada batang besar di bawah ini ya, pohon bisa dianggap twin ya, tapi satu rumpun teman-teman ya. Nah banyak pohon yang kemarin saya di video saya sebelumnya, jadi pohon di alam itu cabang pertama kedua itu kadang melebar teman-teman ya, karena dia sudah umur ratusan tahun, dia batang-batangnya jadi hampir sama dengan batang utama, itu banyak. Nah seperti itu teman-teman. Nah sampai di sini dulu teman-teman ya, nanti berikutnya kemarin ada yang komen cara membuat mahkota. Nah nanti akan saya kasih contoh juga ya untuk membuat mahkota. Nah untuk membuat mahkota itu juga banyak versi teman-teman ya. Bonsai teman-teman nanti gaya apa? Gaya cokan, atau gaya yang disebut katanya pohon tropis, atau pohon jenis cemara, itu beda-beda teman-teman. Pohon yang gaya formal, tegak atau apa, beda-beda teman-teman ya. Ya, kasus di alam juga beda-beda teman-teman mahkota itu ya. Nanti akan saya kasih videonya teman-teman ya, ditunggu aja ya. Nanti saya akan cari perbandingan. Jadi pohon yang di alam kita terapkan teman-teman ya. Nah, kasusnya pohon di alam itu juga banyak teman-teman. Jadi mahkota itu ada yang satu di ujung teman-teman. Satu alur batang ke ujung. Dia cuman gini. Ada teman-teman. Jadi batang, habisnya batang, leher batang ke atas langsung dia bikin mahkota. Ada yang mahkota dia dari cabang ikut satu kumpulan mahkota. Ada teman-teman ya. Jadi setelah cabang ujung leher dia mencabang lebih banyak, atau cabang yang mungkin keberapa ya, ke-5 atau ke-6 dia ikut kumpulan mahkota. Ada teman-teman. Salah satu jenis trembesi ini juga bisa seperti itu, kayak multitran ya. Jadi batang cabang ini bisa naik ke atas akhirnya dia membentuk ikut kumpulan mahkota. Ada. Nah itu tergantung bentuk pohon juga. Kalau bunjin mungkin satu mahkota di atas. Nah nanti akan saya bikinkan video teman-teman, ini penjelasan tentang
komposisi kelebaran cabang tadi teman-teman sudah saya jelaskan ya. Ini pun juga beda-beda teman-teman ya, jenis pohonnya apa, teman-teman mau menghayal membuat pohon bentuk apa, bentuk kayak Arabica, bentuk kayak serut, nah nanti gayanya juga beda. Nah tapi semua itu bisa dinilai kalau teman-teman komposisinya pas ya, anatomi komposisi pas dengan kebesaran batang. Nah ini kalau saya buat mungkin segini teman-teman ya, nah yang ini saya buat segini, nah itu nggak masuk akal teman-teman. Jadi seolah-olah kayak dibikin-bikin ya, nggak seperti di alam lah. Jadi di alam pun ada batasnya teman-teman ya, ada batasnya, ada batasnya. Pohon mau gaya buncin, mau gaya cascade slanteng itu tingkat kepanjangan tetap ada batasnya teman-teman. Nah kadang ada pohon yang di alam yang tumbuh aneh lain daripada yang lain ya ada, tapi kita cari contoh yang umumnya, yang kebanyakan teman-teman. Nah ini teman-teman ya, semoga khususnya teman-teman pemula paham ya, jadi nggak ada perdebatan nanti waktu di kontes atau di apa teman-teman di komunitas. Jadi semuanya itu tidak ada yang salah teman-teman ya. Terkadang dia dibikin melebar itu dia karena membayangkan membuat pohon seperti ini. Yang penting proporsi kelebaran kepanjangan ini masih enak dilihat teman-teman ya. Masih serasi ya, masih serasi, nggak ada masalah. Masalah yang penilaian dapat apa-apa itu kita serahkan ke juri. Menilai pohon ini juga gimana teman-teman ya? Sama-sama pohonnya, pengerjaannya beda, yang ini melebar, yang itu enggak dibikin melebar, tahapan pendek-pendek. Nah, itu tergantung jurinya menilai. Ini juga enggak salah, yang itu juga enggak salah, itu teman-teman ya. Tergantung nanti ada mungkin faktor lain ya, kematangannya kurang, yang ini, yang itu menang mateng, tapi bahan dasarnya kalah bagus ya. Itu banyak faktor untuk menilai itu teman-teman. Tapi teman-teman bikin kayak gini itu sudah enggak salah lah, makanya ini dapat prestasi baik sekali ya, bendera merah di kelas Madya Pamnas Jombang kemarin. Nah, seperti itu teman. Ini teman-teman mau dipendekkan lagi, dipres dikit, akhirnya jadi agak nggak memanjang juga bisa teman, nggak salah juga. Nah itu pohon di alam juga ada seperti itu, nggak terlalu melebar juga ada. Tergantung teman-teman mau membayangkan membuat pohon di alam jenis apa gitu teman-teman ya. Nah cukup di sini dulu teman-teman ya, nanti berikutnya kita akan review penonton. Itu banyak sekali memang yang menanyakan tentang cara membuat mahkota. Nah, cara membuat mahkota itu juga banyak versi teman-teman ya, seperti saya jelaskan tadi ya. Kadang hanya satu, kadang banyak cabang, akhirnya jadi mahkota juga banyak.